Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah keras. Setelah pada semester lalu kita belajar tentang umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sebagainya, sekarang kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah keras. Di sini Bapak akan coba share dulu ya PowerPoint-nya. Ya, sudah masuk belum? Sudah. Oke, sudah ya. Ya, di sini ada yang pernah ada yang tahu limbah itu apa? Apa? Ya, buka mic buka mic-nya, sebutkan namanya. Oke. Limbah itu adalah bahan ataupun hal-hal yang tersisa dari suatu pengolahan. Contoh, kita makan sukro tuh ya. Nah, sukro itu kan yang kita makan apanya? Pilus putih berisi kacang ya. Sedangkan plastiknya kita makan nggak? Nah, enggak. Nah, itulah yang namanya limbah. Nah, salah satunya contohnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat seperti ini ya. Nah, ini gambar limbah. Yang pertama ini ada gambar ban bekas atau karet ya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada kaleng susu. Siapa yang di sini sering minum susu? Nah, siapa yang di sini sering ngabisin kue lebaran maknya? Ya, kue lebarannya habis, cuman kalengnya nggak habis, biasanya gitu. Apa jangan kalengnya habis juga? Nggak ya? Nah, jangan, beda ilmu itu, beda ilmu. Selanjutnya di sini ada sampah berupa bisa disebut plastik ya, macam-macam plastik seperti itu. Selanjutnya di sini ada juga seperti tulang di sini, tulang belulang. Nah, ini adalah beberapa contoh yang namanya limbah yang biasa kita temukan di sehari-hari, di lingkungan kita sehari-hari. Bisa di rumah, di sekolah, ataupun di tempat kawan, di mall dan lain tempat sebagainya. Selanjutnya di sini, tentu saja dengan adanya limbah tersebut, kalau kita biarkan begitu saja, lama-kelamaan akan semakin menumpuk ya. Ini Joza jangan dihadapkan ke atas, nak. Kameranya dihadapkan ke wajahnya biar Bapak bisa melihat matanya itu. Ya. Oke. Nah, kalau kita biarkan begitu saja, tentu saja limbah ini akan semakin banyak, akan semakin menumpuk dan akan merusak lingkungan sekitar. Nah, di sini setelah kita tahu limbah itu kalau dibiarkan saja akan merusak, nah tentu saja kita harus melakukan pengolahan. Ya, ingat, mungkin kalau mau dicatat silahkan, kalau bisa, kalau yakin dengan ingatannya boleh, nggak apa-apa. Nah, di sini ada yang namanya pengolahan. Nah, dalam pengolahan limbah itu dikenal dalam 3. Di sini Bapak menyampaikan 3 ya. Yang pertama itu sanitasi. Sanitasi itu sanitary landfill ataupun yaitu suatu metode pengolahan sampah yang terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Nah, selanjutnya itu ada pembakaran. Pembakaran itu yaitu sampah dibakar di dalam alat insenerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Ada yang pernah bakar sampah nggak di sini? Saya pernah. Pernah ya, yang penting sampah yang dibakar, jangan yang lain jangan hal yang bermanfaat dibakar ya. Jangan sendal orang dibakar, jangan baju orang dibakar gitu. Selanjutnya ada penghancuran. Nah, penghancuran ini adalah penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Nah, ini adalah 3 cara yang biasa digunakan untuk mengolah limbah sampah. Sampai sini paham? Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, karena nggak ada yang mau tanya, coba Bapak yang tanya. Rido mana? Rido?
Coba ditampakkan wajahnya. Iya. Rido. Dibuka mic-nya nggak apa-apa, Nak. Lagi rame nih, Pak. Apa? Lagi rame di sini. Itu sepi Bisa suara. lihat videonya. Itu sepi suaranya? Lagi rame nih, Pak. Halo? Ya, itu sepi Lagi rame di suaranya. Ay, kamu ini. Yang benar. Orang sepi kok suaranya gitu loh. Ya, Bapak menanya sama Rido nih pokoknya. Ya, Pak. Ya, tadi kan ada 3 pengolahan sampah ya. Pengolahan limbah. Nah, yang ketiga tadi digunakan atau bagaimana cara pengolahannya? Dengan cara apa? Rido? Iya, Pak. Ya, tadi 3 pengolahan limbah tadi dengan cara apa yang ketiga? Yang pertama ada Sanitasi, ya, pembakaran, penghancuran. penghancuran. Apa penghancuran itu? Pada pulverisasi pertama, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpulan sampah yang telah dilengkapi dengan alat mengaduk sampah. Ya, biasanya kalau dia kameranya hilang, dia buka aplikasi yang lain. Kita lihat Ya, oke, nggak apa-apa kalau gitu. Dibuka kameranya ya, jangan ditutup. Kita lanjut ya. Setelah tadi menggunakan 3 pengolahan limbah, nah, ya, setelah tadi menggunakan 3 pengolahan limbah, nah, sekarang ada cara yang lebih bermanfaat ketimbang hanya dibakar, hanya dibiarkan dibiarkan terurai oleh tanah atau sanitasi landfill tadi. Yang kedua ada ada pembakaran daripada dibakar, yang ketiga ada penghancuran daripada dihancurkan. Itu yaitu adalah pengolahan limbah menjadi kerajinan. Nah, ada yang tahu ini apa? Keranjang. Ya, keranjang ini bisa dia dari pernah minum ale-ale? Kan ale-ale itu kan ale-ale atau aqua gelas ya. Itu biasanya di pinggirnya atau di paling ujungnya tempat plastik yang tipis dengan plastik yang tebal itu bertemu, ada bagian yang tebal. Nah, itulah dibuat keranjang. Nah, ada yang tahu ini apa? Batok kelapa, betul. Ada yang dibuat jadi vas bunga, ada yang dibuat jadi hiasan kura-kura, ada yang dibuat jadi hiasan penguin dan sebagainya. Nah, batok kelapa, terus itu aqua gelas, ale-ale itu daripada dibakar, daripada dihancurkan, daripada dibiarkan diurai oleh alam, lebih baik kita manfaatkan dan kita olah menjadi kerajinan. Dan itulah yang namanya dari limbah menjadi kerajinan. Tentu pengolahan ini butuh kreativitas, butuh pemikiran. Nah, butuh imajinasi yang tinggi. Itulah kenapa kita belajar sekarang pengolahan limbah menjadi kerajinan. Sampai sini paham ya? Ya. Ya, kalau Bapak ini yang penting kalian paham pokok-pokok materinya. Kalau memang kita bisa selesai sejam. Kalau memang kita bisa kurang selesai dari itu, Bapak bisa lakukan ataupun bisa laksanakan kurang dari itu. Nah, sekarang kita masuk kepada inti pembelajarannya. Setelah tadi kita belajar tentang limbah, setelah tadi kita belajar cara pengolahan, setelah tadi kita belajar kita memancing daya tarik, bagaimana cara lebih bermanfaat daripada dibakar, dihancurkan dan juga dibiarkan begitu saja. Nah, sekarang setelah kita tertarik untuk melaksanakannya, kita akan belajar prinsip. Kita kan tadi mengolah limbah nih ya. Ya, mengolah limbah menjadi kerajinan. Tentu saja harus ada hal yang kita perhatikan. Nah, di sini harus kita perhatikan memiliki 3 prinsip. Nah, kerajinan dari bahan keras. Yang pertama itu reduce. Ya, reduce itu, ada yang tahu reduce itu apa?
Ada yang tahu redus itu apa? Halo? Oke, redus itu artinya mengurangi, ya, mengurangi penggunaan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah contoh kita biasa di sini ada yang pernah beli aqua botol. Ada aqua botol pernah? Nah, kalau kita beli aqua botol biasanya kan setelah airnya habis kita minum, aquanya dibuang, tentu saja dibuang. Nah, kalau satu orang beli aqua botol, 2 orang, terus 3 orang, sampai 1.000 orang beli aqua botol, kira-kira kalau sehari berapa botol aqua bekas yang dihasilkan? Ayo, ada berapa? Banyak. Ada banyak. Nah, setiap satu hari ada misal 1.000 botol bekas yang dihasilkan. 2 hari 2.000 misal ya. 3 hari 3.000 ya. Kalau kita kurangi penggunaan aqua botol itu dengan cara, ada yang tahu? Kalau untuk mengurangi penggunaan aqua botol itu, tentu kita harus tetap minum ya. Jadi kita harus bawa minum sendiri. Oke, bawa botol minum sendiri. Nah, tadi siapa yang jawab? Jennifer ya kalau nggak salah ya. Ya, itu contoh penggunaan yang dikurangi untuk prinsip kerajinan bahan lunak ini ya. Jadi biasa kita kalau kita pakai beli aqua botol di warung, sekarang kita untuk menguranginya kita membawa botol minuman sendiri dari rumah, yang tentu saja bisa diulang-ulang. Paham ya? Tadi yang pertama ada Rido, yang kedua ada Jennifer ya. Oke. Jenika, Pak. Oh, Jenika. Gitu dong. Dengar biar suaranya kedengeran. Tapi yang jawab kayaknya bukan Jenika itu. Ini Najla kemana ini? Kok nggak ada wajahnya? Hordeng aja yang ada ini. M. Alvan ini juga. Ya, Bapak sekarang coba mau screenshot dulu. Siapa aja ini yang nggak ada nih wajahnya nih. Oh, lumayan banyak ya. Oke. Wah, nggak kerasa udah setengah jam ini. Oh, belum. Tadi ada yang ketinggalan. Oke, Bapak mau screenshot, silakan buka itunya ya, buka kameranya. 1, 2, 3, ya. Kenapa itu M. Hafiz ngacungkan tangan, nak? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, nak? Tadi kita sudah bahas tentang limbah. Yang selanjutnya adalah tentang pengolahan limbah. Selanjutnya adalah kerajinan. Selanjutnya sekarang kita belajar tentang prinsip-prinsip kerajinan bahan keras. Oh, ini baru buka lagi. Kalian ini bukanya telat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Bapak yang nanya. Oke, sambil menunggu ya. Sekarang coba, nanti sebelum kita lanjut. Nah, Bapak mau dengar suaranya. Oh, Ridho nyumput lagi dia. M. Alvan, coba. Alvan? Mana Alvan ini? Alvan? Oke. Faril tadi ada. Coba, berarti kita tunggu sebentar ya. Kalau nggak nyaut lagi, berarti Bapak anggap nggak hadir Alvan nih.
Terus coba Bapak mau tanya Naufal Malik. Ya. Ya Pak. Ya, Naufal. Coba sebutkan beberapa kerajinan yang ada di sekitar rumah kamu. Kerajinan kayak mana Pak? Ya, kerajinan, misal kayak apa? Kayak dari sabut kelapa kah, atau dari botol aqua kah, atau dari yang lain terserah, nggak apa-apa. Nggak ada. Gak ada. Nggak rajin kamu ini. Gak pernah buat-buat Pak. Iya, oke. Sekarang coba kalau gitu Bapak ganti pertanyaannya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, ada beberapa contoh kerajinan. Apa aja tadi? Ada kerajinan apa? Apa? Keranjang. Ya, nanti yang lain nanti. Ini sekarang giliran Naufal Malik dulu. Apa untuk menjawab? Ya, gimana Naufal? Ada kerajinan keranjang lah tadi. Keranjang. Terus Batok kelapa. batok kelapa. Dibuat apa batok kelapa? Lupa saya Pak. Aduh, oke, nggak apa-apa ya. Oke, coba Bapak mau dengar suaranya Olis. Ini Olis bukan sih namanya? Kok langsung hilang? Oke, coba Olis menghilang. Mungkin segera sinyal. Bapak mau dengar suaranya Anya. Oke. Halo Pak. Ya, tadi kan Bapak kasih contoh tuh ya. Contoh soal penggunaan reduce atau pengurangan penggunaan bahan-bahan limbah keras. Nah, contohnya apa tadi, Nak? Botol aqua. Apa? Kayak mana contohnya? Ya, aku tahu. Kayak botol aqua itu kalau dipakai setiap hari jadi banyak. Jadi caranya itu menggunakan botol sendiri. Oke, ya bagus ya. Oke, tadi ada Jennifer, Naufal Malik, terus Jenika, terus Rido. Udah 3 ya. Oke, kita masuk selanjutnya. Poin yang kedua. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Nggak ada ya? Dan hanya 4 ya, ada 4 orang. Oke, sekarang kita masuk kepada Rius. Rius itu, ada yang tahu nggak Rius ini apa artinya? Penggunaan kembali. Penggunaan kembali. Nah, jadi penggunaan kembali ini adalah penggunaan dari barang-barang yang biasa kita gunakan, biasa digunakan sekali pakai. Nah, yang paling gampang. Nih, silakan kalian cari contoh yang lain ya. Nanti Bapak tanyakan satu persatu. Bapak mau tahu nih. Nah, yang paling gampang. Kalian pernah ke Indomaret? Kalian tahu Indomaret? Kalau nggak tahu berarti rumahnya masih jauh dari peradaban. Tahu Pak. Ya. Oke. Terus kalian tahu Alfamaret? Ya, kalau Indomaret, Alfamaret biasanya sebelahan atau nggak jauh-jauhan. Nah, biasanya kalau kita ke Indomaret atau ke Alfamaret, ya Nak ya, itu kita ada yang kalau kita belanja, entah itu sabun, entah itu odol, entah itu hal-hal yang lain untuk kita perlukan, biasanya dikasih plastik. Ya nggak sih? Ya kan? Ya Pak. Nah, Ya Pak. ya. Plastik itu biasanya, ini Bapak ngomong biasanya, umum ya, kalau setelah dipakai, dia kan kucel. Nah, ketika dia kucel itu,
dia setelah digunakan langsung dibuang ataupun ditaruh di tempat sampah atau bisa mungkin dibakar atau hal yang lainnya. Yang penting dia tidak digunakan lagi biasanya. Akan tetapi kalau kita simpan plastik itu dengan cara dirapihkan terlebih dahulu, kemudian disimpan dan digunakan kembali, ya, digunakan kembali. Nah, setelah digunakan kembali itu dia bisa digunakan untuk menyimpan atau membawa hal yang lain. Kecuali kalau dia rusak atau sobek ya plastiknya. Iya, nggak bisa lagi dia digunakan kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh reuse itu tadi. Atau penggunaan kembali dari barang-barang yang biasa kita gunakan sekali pakai. Nah, kuncinya reuse ini adalah barang-barang yang biasa digunakan sekali pakai. Sampai sini paham ya? Ya. Sekarang Bapak mau tanya satu persatu. Silahkan pikirkan. Masa udah kasih yang paling mudah, contohnya nggak paham juga. Nggak bisa memberikan contoh yang lain maksud Bapak. Ya, sekarang Bapak dari mau Najla. Ya. Contoh dari reuse. Digunakan kembali apa saja? Apa? Contohnya? Amplop, Pak. Apa? Amplop. Amplop. Kenapa amplop? Sekali. Kamu biasa izin kamu ya? Sering pakai amplop yang bekas. Ya, bisa. Yang penting jangan lemnya jangan dibuka ya, masih bisa digunakan kembali. Atau jangan ditulis nama atau keterangan surat sakit atau surat izin. Oke, Bapak mau dengar suara Talita. Yang lain pokoknya. Pokoknya yang terakhir harus cari lebih kreatif. Yang duluan masih banyak pilihan. Ayo Talita. Contoh dari barang yang bisa digunakan kembali. Ini Pak, apa? Botol buat naruh pensil. Botol buat naruh pensil. Emang sekali pakai itu ya? Oke. Nggak apa-apa. Bapak kasih kesempatan untuk putaran selanjutnya. Silakan dipikirkan dulu. Jenika tadi sudah, Anya tadi sudah, Naufal Zakwan. Naufal buka suaranya nak. Zakwan, aku panggilnya Zakwan biar beda sama Naufal Malik ya. Apa-apa. Coba sebutkan satu contoh barang yang biasa digunakan sekali pakai tapi bisa digunakan kembali. Sebenarnya bisa digunakan kembali. Tadi Najla sudah kasih contoh amplop, Bapak sudah kasih contoh kantong plastik Indomaret. Nah, sekarang coba Naufal Zakwan. Gimana? Ini agak beda ya suasana belajarnya ya. Bapak ngajak kalian supaya berpikir. Jadi kan beberapa waktu yang lalu memang kita sempat bahasanya kurang giat untuk mengasah otak kita. Sekarang Najla berpikir, Talita berpikir apa contohnya ini tadi. Najla tadi bilang amplop, betul bisa. Talita tadi bilang apa? Bilang kotak pensil, botol tempat taruh pensil. Coba cari lagi. Nah, coba cari lagi itu adalah suatu proses berpikir. Nah, sekarang giliran Naufal Zakwan. Apa Zakwan? Contoh barang yang sekali pakai tapi sebenarnya bisa digunakan kembali. Yang lain mikir juga. Ya ingat ya, Bapak tanya ini bukan berarti kalian nggak ada nilai. Nanti ada Bapak umumkan yang paling tingginya. Kalau Jenika, Naufal Malik, Ridho, mana Ridho ini? Anya tadi sudah menjawab, jadi kayaknya dilewatkan ronde ini ya. Nah, sekarang Zakwan dulu. Apa Zakwan? Kardus, Pak. Kardus. Bisa kayaknya. Kenapa kardus? Biasa dibuang. Terus? Terus tuh Buat naruh? buku. Buku. Kardus itu.
Ya, boleh, nggak apa-apa. Oke. Sekarang Bapak mau dengar suaranya Sabrina. Bilkis. Ya, contohnya nak. Barang yang sekali pakai tapi sebenarnya bisa digunakan kembali. Wadah sereal yang instan itu, Pak. Wadah sereal. Oh, ini agak modern ini. Ya, itu bisa dipakai buat naro-naro sayur. Oke, buat makan juga bisa itu ya. Oke, bagus. Selanjutnya ini Ayu Saila ini mana ini wajahnya, nak? Kok kelihatan kursi sama hordeng doang itu? Ayu. Akhirnya muncul. Ayu pakai baju apa, nak? Ke baju ini, Pak, lagi ini. Oke. Lain kali jangan pakai baju itu ya, pakai baju sekolah ya. Iya, Pak. Oke. Contohnya Ayu apa tadi? Barang yang sekali pakai tapi sebenarnya bisa digunakan kembali. Bentar, Pak. Oke. Ketemu udah dipakai jawabannya, sabar. Oh, udah dipakai. Iya. Wah, ini jangan-jangan tanya sama Mbak Google ini. Iya. Hai. Oke, kita lewat dulu nanti Ayu gabung sama Talita ya. Coba Agra. Iya, Pak. Arga Regantara. Sabar dulu, Ben. Buka mic-nya Arga. Ya, contohnya apa, nak? Botol plastik, Pak. Botol plastik. Tadi botol plastik itu ya bolehlah. Apa botol plastik gunanya? Tapi kan tadi sudah digunakan di contoh pertama. Jangan dong yang lain lah. Yang lain. Oke. Berarti nanti gabung sama Talita, Ayu. Ya, Gra. Coba Bapak sekarang mau dengar suaranya Aditya Alvarez. Buka mic-nya, nak. Ya, Pak. Ya. Sekarang apa, nak, yang bisa digunakan? Yang biasa apa? Sedotan. Apa sedotan? Plastik apa gimana? Sedotan plastik. Sedotan plastik. Ya, biasa dibuang sekali pakai. Terus? Jadi bisa digunain lagi kalau untuk minuman lain gitu. Kamu simpen? Iya, Bapak nanya. Sedotan plastik disimpan, dipakai lagi. Nggak tahu. Itu bisa, cuman kurang bersih ya. Jadi kalau yang kira-kira membahayakan, jangan sedotan plastik. Oke, sekarang Bapak mau dengar suaranya Nadia. Iya, Pak. Ya, contohnya apa, nak? Bungkus kopi, Pak. Bungkus kopi yang mana itu? Yang plastik atau yang yang kertas? Plastik. Yang plastik. Buat apa? Dijadiin tas, kayak dirajut gitu. Bungkus kopi yang plastik. Tasnya terbuat dari bungkus kopi. Iya, tas, kayak tas, terus dia kayak disulam apa itulah. Dilipat-lipat dijadiin satu. Oke, Dia bisa. nanti jadi tas. Bisa. Itu salah satu contoh bentuknya ya. Nah, oke, terima kasih Nadia. Ayo, Talita, Ayu, Agra. Pak, saya jawab. Oh ya, apa Ayu? Udah dapat? Kaleng. Kenapa kaleng? Celengan. Oke, bisa. Ya, oke, terima kasih Ayu. Coba Bapak mau dengar suaranya Jingga. Iya, Pak. Ya, dibuka kameranya, nak. Oke, ya silakan Jingga. Contohnya apa tadi, nak?
Yang lain jangan ditutup kameranya. Mau mentang-mentang udah jawab. Ayo, Jingga. Nah, jelawas jadi buta loh pakai kacamata. Halo, Jingga. Iya Pak. Ya, contohnya apa, Nak? Baru kedengeran sekarang. Oh, ya. Contohnya apa, Nak? Dibuka dulu mic-nya. Oke, mungkin Jingga terkendala sinyal ya. Nanti gabung sama teman-teman yang belum. Farel. Apa, Nak, contohnya, Nak? Dibuka mic-nya, Nak. Kok? Foto belum hiasan Apa, Nak? rumahan. Foto bekas jadi hiasan rumahan. Oke, bisa, bisa. Oke, terima kasih Farel. Selanjutnya, Novi Bufi ini nama asli ya? Ada nama temen anak kelas Bapak yang namanya Novi Bufi? Kayaknya nggak ada setahu Bapak. Oke, ingat ya, Bapak ingetin ini ya. Nama lengkap ini nanti Bapak cek di absen. Kalau dia nggak menunjukkan mukanya, di absen itu Bapak anggap dia tidak absen. Jadi dibuka kameranya. Dan ketika ditanya itu dijawab, jangan diem saja ya. Oke. Bapak mau tanya mau mendengar suaranya Muhammad Zaki. Dibuka, Nak, suaranya, Nak. Ya. Masker kayak Masker? Apa masker? Kayak mana masker? Wadah masker kali. Wadah masker. Iya Pak. Iya Pak. Pak. Iya. Kayak mana wadah masker? Kan iya itu ya. Iya. Pak Andre ya. Woi, Anda juga belum. Masker buat Oh, apa? buat wadah tisu. Wadah tisu. Tisu itu kan ada wadahnya. Emang ada jualan tisu polos nggak ada wadah? Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, coba nanti dipikirkan lagi ya. Oke, ini sudah 941. Kita lanjut dulu. Poin terakhir ya. Nanti yang lanjut ke yang lain. Bapak share kembali. Yang terakhir itu ada recycle. Ada yang tahu recycle? Daur ulang, Pak. Nah, didaur ulang. Nah, sebenarnya contoh dari siapa tadi ya? Contoh dari Nadia kalau nggak salah ya. Nadia itu adalah salah satu contoh dari recycle. Yang wadah kopi. Nadia ya. Yang dibikin tas wadah kopi ya. Nah, wadah kopi atau bungkus kopi yang dirangkai, dirajut jadi tas itu adalah salah satu bentuk recycle, artinya didaur ulang. Didaur ulang seperti ini. Didaur ulang itu dia digunakan kembali tapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk atau fungsi yang berbeda. Paham ya? Nah, itu adalah recycle. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar 3 prinsip. Pertama reduce, yang kedua resus, yang ketiga ada recycle. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Perbedaan antara recycle dan resus.
Ayo. Tadi kan sama-sama digunakan kembali tuh. Nah, bedanya apa? Silakan sebut namanya, buka mic-nya. Ya, Sabrina tadi ya. Apa, Nak? Kalau reuse itu tuh menggunakan kembali barang tapi dengan fungsi yang sama. Kalau misalkan recycle itu menggunakan kembali barang tapi dalam bentuk yang berbeda. Oke. Juga fungsinya bisa berbeda. Oke. Terus Nadia tadi? Gule-gule. Kalau reuse itu penggunaan kembali, bendanya sama, tapi penggunanya beda. Recycle ini satu benda, jadi dia daur ulang itu digunain kembali gitu loh, Pak. Oke, nggak apa-apa. Semuanya jawabannya benar. Tapi kalau diluruskan kembali, ingat ya, ini keluar nanti di pertanyaan absen. Aduh, bocor lagi. Ingat ya, kalau resus penggunaan kembali itu dia menggunakan barangnya utuh, ya utuh nggak diapa-apain. Nah, tapi digunakan kembali, tapi fungsinya sama, nggak apa-apa. Cerah buat apa, tapi dia bentuknya sama. Tapi kalau recycle, dia digunakan kembali, tapi dalam bentuk yang telah diubah atau lebih ditingkatkan manfaatnya. Itu poinnya. Oke? Coba terakhir Bapak mau cek, buka kameranya untuk yang serius. Bapak itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, ini screenshotan terakhir ya. Hari untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai 9.45 ya, Nak. Karena untuk penyesuaian kalian mengisi soal-soal itu. Jadi nanti Bapak tunggu jawabannya sampai jam 10.00, paham? Lewat dari jam 10.00, absensi tidak Bapak hitung, Bapak anggap tidak hadir. Karena yang bisa menjawab hanya yang hadir hari ini. Kalau nggak hadir, nggak bakal bisa menjawab. Jawabnya yang serius, itu ada arahannya. Paham ya? Untuk yang tidak hadir, nanti Bapak kasih hadiah. Hadiahnya berupa merangkum pembelajaran kita hari ini. Di dalam bentuk tulisan tangan di kertas selembar. Nanti Bapak umumkan. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berupa manfaat dan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditingkatkan derajatnya kepada orang-orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan seminggu depan ya, di jam yang sama.